Audio Jungle. Jumpa kembali dengan saya Bapak Martin yang akan mengajari tentang teori asam basa pada pagi hari ini. Nah, tentang teori asam basa pagi hari ini itu merupakan tahap awal untuk mempelajari tentang larutan asam basa. Bisa kita mulai ya. Baiklah, yang pertama tentang teori asam basa menurut Arrhenius. Nah, jadi pada tahun 1887 ada seseorang bernama Svante August Arrhenius, yaitu seorang ahli kimia dari Swedia yang mengemukakan bahwa ada yang namanya asam dan basa. Dia menjelaskan bagaimana kekuatan asam dan basa dalam air, tergantung pada konsentrasi dari ion-ion hidrogen di dalamnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi istilahnya di sini kata kuncinya dia harus di dalam air. Nah, apa itu asam? Asam itu merupakan zat yang larutannya di dalam air dapat memberikan ion hidrogen atau H positif, ataupun dia bisa disebut sebagai ion hidronium sebagai H3O positif, atau zat yang dapat memperbesar konsentrasi ion hidrogen dalam air. Asam contohnya ada yang asam kuat dan ada asam lemah. Contohnya adalah HCl, ya kan, asam klorida. Maka dia pasti menghasilkan yang namanya ion H positif. Nah, karena dia bisa menghasilkan ion H positif, itulah yang menyebabkan dia bersifat asam. Nah, yang kedua adalah HF, dia juga bisa menghasilkan ion H positif. Nah, apa bedanya yang keduanya? Nah, yang bagian pertama disebut sebagai asam kuat, sedangkan bagian kedua disebut sebagai asam lemah. Kenapa? Karena HCl sendiri, dia itu habis HCl-nya menghasilkan ion H positif. Nah, sedangkan dalam reaksi yang kedua, di sini ada tanda panah timbal balik, artinya dia reversible. Kemarin kita sudah pelajari tentang kesetimbangan reversible, bahwa selain membentuk produk, dia kembali membentuk reaktan. Berarti di sini dia tidak seluruhnya membentuk H positif. H positif yang dihasilkan tidak seluruhnya. Kenapa? Karena dia akan kembali lagi membentuk yang namanya HF. Itulah disebut sebagai yang namanya asam lemah. Itu juga berlaku untuk yang basa ya. Nah, asam kuat dan asam lemah. Berikut daftar tabel yang akan saya berikan tentang asam kuat dan asam lemah. Untuk asam kuat sendiri, itu adalah HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO3, dan HClO4. Di sini sudah saya buat nama-namanya juga ya. Dan untuk asam lemah, itu adalah semuanya kecuali yang asam kuat ini. Contohnya adalah seperti asam fluorida, asetat, asam sianida, asam nitrit, sulfit, fosfat, asam karbonat, dan masih banyak lagi yang pasti selain dari kelompok asam kuat ini. Asam yang dalam larutannya menghasilkan H positif disebut sebagai asam kuat kalau dia banyak. Sedangkan kalau dia menghasilkan H positif yang sedikit, itulah disebut asam lemah. Sedangkan jumlah ion H positifnya, berapa H positif yang dihasilkannya, itulah yang disebut sebagai valensi asamnya. Nah, jadi kalau di sini kita tengok, misalkan adalah suatu asam HXA, maka dia akan menghasilkan XH positif dan ClX min. Nah, jadi istilahnya berapa valensi dari si HXA ini adalah si XH positifnya. Nah, berapa X-nya ini itulah kita anggap sebagai valensi dari si asam tersebut. Suatu molekul asam yang dalam pelarut air dapat memberikan suatu ion H positif disebut sebagai asam monoprotik. Jadi kalau misalkan dia bisa menghasilkan satu H positif, disebut sebagai monoprotik. Jadi kalau dia menghasilkan dua H positif, maka dia disebut sebagai asam diprotik. Nah, kalau dia bisa menghasilkan tiga, maka jadi triprotik. Kalau banyak, itu disebut sebagai poliprotik. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi istilahnya monoprotik, diprotik, triprotik juga itu juga bisa mengetahui valensinya langsung. Nah, berikut beberapa reaksi ionisasi dari beberapa asam. Ada yang monoprotik, coba perhatikan. Tadi monoprotik berarti dia menghasilkan satu H positif kan? Nah, coba kita tengok di sini dia bisa menghasilkan satu H positif. Coba kita perhatikan yang diprotik, contohnya adalah H2SO3.
maka di sini asam sulfit bisa menghasilkan 2 H positif, maka dia adalah asam diprotik, ya kan? Jangan lupa ya, ini agak dihafal sisa-sisa anionnya. Untuk triprotik contohnya adalah H3PO4 asam fosfat, maka dia menghasilkan 3 H positif. Karena dia ada 3 H positifnya yang dihasilkannya dalam ionisasi, maka disebut sebagai asam triprotik. Nah, basa sendiri merupakan zat di dalam air bisa menghasilkan ion hidroksil atau ion OH-. Nah, seperti itu. Contohnya adalah NaOH bisa menghasilkan Na positif dan OH negatif. Karena mampu menghasilkan OH negatif, maka disebut sebagai basa kuat. Nah, sedangkan NH4OH dia bisa menghasilkan yang namanya NH4 positif dan OH negatif. Basa yang dalam larutannya banyak menghasilkan ion OH negatif disebut sebagai basa kuat. Sedangkan yang sedikit menghasilkan OH negatif disebut sebagai basa lemah, sama seperti asam tadi ya. Nah, jadi misalkan contohnya adalah MOX, ya kan? Jadi X jumlah si OH-nya, maka dia akan menghasilkan MX positif ditambah dengan X OH negatif. Nilai X di sini itulah yang berubah menjadi sebagai nilai valensi dari si basa tersebut. Nah, berikut adalah beberapa reaksi ionisasi dari beberapa basa beserta nama-namanya. Misalkan adalah NaOH, itu memiliki nama basanya adalah natrium hidroksida. Dengan reaksi ionisasinya menghasilkan Na positif dan OH negatif. Jadi perhatikan ya, perhatikan tanda panahnya, perhatikan ion yang dihasilkannya. Contohnya untuk yang bervalensi 2, CaOH 2 kali, itu namanya kalsium hidroksida, maka dia mampu menghasilkan Ca2 positif dan 2 OH negatif. Nah, untuk yang lemah sendiri dia agak berbeda sedikit, contohnya NH4OH amoniak bisa menghasilkan NH4 positif, perhatikan tanda panahnya reversible ya, ditambah dengan OH negatif. Contoh yang dia yang banyak OH negatifnya, contoh seperti besi 3 hidroksida, FeOH 3 kali, maka menghasilkan Fe3 positif dan 3 OH negatif. Nah, berarti berapa valensi dari si basa ini adalah berapa OH negatif yang dihasilkannya, yaitu adalah 3. Nah, mari kita lanjut yang selanjutnya adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Nanti yang terakhir adalah Lewis. Teori asam basa yang dikemukakan oleh Arrhenius mempunyai banyak kelemahan pastinya. Kenapa dia hanya bisa untuk dalam pelarut air? Nah, jadi kalau pelarutnya tidak air, bagaimana dong? Maka diperbaharuilah teorinya oleh teori si Bronsted-Lowry dan si Lewis. Teori asam basa Bronsted-Lowry pada tahun 1923 adalah seorang bernama Johannes N. Bronsted dan Thomas Lowry mengemukakan model dari teori asam dan basa, di mana suatu asam itu merupakan senyawa yang mampu memberikan H positifnya, mendonorkan H positif. Nah, begitu dia. Sedangkan untuk yang basa sendiri, kenapa dibilang basa? Karena dia bisa menerima satu proton atau satu H positif yang sering disebut sebagai akseptor proton. Misalkan saya kasih contoh di sini, ada H2O liquid dan H2O liquid, ya ada H2O yang pastinya menghasilkan H3O positif dan OH negatif. Nah, dari sini H2O di sini bisa bersifat asam dan bisa bersifat. Nah, ketika dia bisa bersifat asam dan bisa bersifat basa air itu, maka dia disebut sebagai amfitrotik atau disebut sebagai amphoter menurut teori si Bronsted-Lowry, ya kan? Nah, coba kita perhatikan reaksi Bronsted-Lowry. Jika dia asam, maka dia mampu mendonorkan satu H positif. Ketika H2O mendonorkan H positifnya, maka si H2O tadi akan kehilangan satu proton atau kehilangan satu H positif, dan dia akan berubah menjadi OH negatif. Nah, yang tadinya dia asam berubah menjadi basa, di mana basanya lebih sering disebut sebagai basa konjugasi. Sedangkan untuk si H2O yang kedua, dia adalah H2O yang bersifat basa. Kenapa? Karena dia mampu menerima satu proton. Jadi yang tadi H2O, berarti dia akan masuk ke dalamnya satu H positif yang tadinya hanya 2 menjadi 3 H.
Karena dapat positif, maka dia menjadi bermuatan positif 1. Maka H2O yang bersifat basa ini akan berubah menjadi asam konjugasi yang adalah H3O positif. Nah, jadi secara umum teori asam basa Bernoulli berlaku sifat sebagai berikut. Nah, jika yang satu asam, pasti kawannya basa. Nah, yang asam sendiri akan berpasangan dengan yang bersifat basa, di mana basa yang dihasilkan dari asam itu akan bersifat sebagai basa konjugasi. Sedangkan yang tadi basa yang mula-mulanya bereaksi dengan asam akan berubah menjadi suatu zat yang bersifat asam yang sering disebut sebagai asam konjugasi. Kita buat contoh. Misalkan adalah suatu contoh HCl direaksikan dengan H2O, menghasilkan H3O positif dan Cl-. Di sini yang paling penting kamu ketahui bahwa si HCl ini, ya kan, dia serupa dengan kawannya. Cari dulu yang serupa, gitu dia. Berarti HCl dia kita ambil dengan si Cl-, ya. Sedangkan si H2O kita sandingkan dengan yang serupa dengan dia adalah si H3O positif. Sehingga dari situ kita bisa tengok bahwa si HCl itu cenderung bersifat asam. Kenapa? Karena si HCl ini akan mendonorkan H positifnya ini berubah menjadi Cl negatif. Nah, berarti dia adalah bersifat asam. Kenapa? Dia pasti mendonorkan si H positifnya ini kepada si H3O positif. Nah, kurang lebih seperti ini. Coba bisa kita perhatikan bahwa si HCl bakalan memberikan H positifnya kepada si H2O, sehingga tadi HCl akan kehilangan H positif, berubah menjadi basa konjugasi. Sedangkan si H2O di sini, karena dia akan menerima satu H dari si H2O, maka dia akan bertambahannya berubah menjadi H3O positif. Nah, yang tadinya dia basa akan berubah sifat menjadi asam, yang disebut sebagai asam konjugasi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Sudah ada di sini penjelasan di bawah. Suatu asam akan membentuk basa konjugasi setelah melepaskan H positifnya, itu yang tadi. Sedangkan HCl akan membentuk, asam HCl akan membentuk basa konjugasi Cl negatif. Basa akan membentuk asam konjugasi setelah menerima satu ion H positif. Yang basa H2O tadi membentuk H3O positif, nah asam konjugasinya. Jadi pasangan HCl dan Cl serta juga H3O dan H positif, H3O positif dan H2O itu disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi. Ya. Jadi kalau kita perhatikan yang tadi, maka HCl dengan Cl- merupakan pasangan asam basa konjugasi. Demikian juga H3O positif dan H2O. Nah, berikut adalah beberapa asam dan basa menurut Bernoulli. Jadi misalkan adalah si HNO3 mereaksikan dengan NH3, maka nanti si H positifnya ini akan didonorkan kepada si NH3, sehingga yang tadinya HNO3 bersifat asam berubah menjadi basa konjugasi, ya, NO3 negatif. Sedangkan NH3 yang bakalan menerima H positif dari HNO3 akan berubah menjadi asam NH4 positif atau disebut sebagai asam konjugasinya. Begitu seterusnya. Jadi kalau H2O akan berubah menjadi OH- basa konjugasinya, sedangkan basa S2- akan berubah menjadi asam konjugasinya, yaitu HS-. Demikian selanjutnya. Teori asam basa Lewis. Jadi pada tahun 1923, Gilbert Newton Lewis mengemukakan konsep tentang asam dan basa juga yang serupa dengan Bernoulli. Jadi kalau tadi Bernoulli dia mendonorkan proton, di sini agak berbeda sedikit. Asam itu bukan mendonorkan proton, tetapi dia di sini dia menerima pasangan elektron, yang khususnya adalah pasangan elektron bebas. Begitu dia. Nah, dari senyawa lain sehingga membentuk ikatan kovalen koordinasi. Gitu. Nah, jadi istilahnya kunci penting yang dibilang asam, dia mampu menerima pasangan elektron bebas. Sedangkan untuk basa sendiri, dia mampu mendonorkan pasangan elektron bebas itu sendiri.
Nah, jadi asam itu akan menerima elektron bebas dari si basanya. Nah, yang paling penting di sini kamu mengetahui siapa yang cocok jadi basa Lewis adalah dia yang memiliki pasangan elektron bebas pada inti atomnya. Contoh seperti NH3 sendiri itu memiliki satu pasangan elektron bebas pada N. Kenapa? N itu golongan 5, berarti dia memiliki elektron valensi 5, di mana 3 sudah berikatan dengan H, dan ada sisa 2 elektron lagi yang membentuk pasangan elektron bebas, jadi satu pasangan elektron bebas. Berikut contoh dari reaksi asam basa menurut si Lewis. Nah, jadi di sini ada BF3, boron trifluorida, dan ada amoniak. Jadi bisa kamu tengok di sini bahwa si nitrogen dari amoniak itu memiliki 5 elektron, di mana 3 sudah berikatan terhadap H. Elektron dot merah itu merupakan elektron dari si hidrogen di sini ya. Sedangkan yang biru merupakan dari si atom pusat. Demikian juga dari si boron. Yang biru atom pusat, yang merah adalah si fluorida. Nah, jadi istilahnya bahwa nantinya elektron dari si N ini akan diterima oleh inti si boron. Ketika dia menerima elektron dari si nitrogen, maka akan terjadi ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen koordinasi ini maka membentuk kompleksometrik asam dan basa. Sedangkan siapa yang mendonorkan tadi itu disebut sebagai basa Lewis, sedangkan yang menerima itu disebut sebagai asam Lewis. Jadi kalau rumus bangunnya akan kita buat seperti ini. Nah, jadi kamu harus mengerti ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah sebagai berikut. Teori asam basa menurut 3 para ahli. Yang pertama Arrhenius, asam itu menghasilkan H positif, basa menghasilkan OH negatif, dan penetralannya itu terjadi pembentukan yang air. Nah, reaksinya kurang lebih seperti berikut. H positif dari asam, OH negatif dari basa akan menghasilkan air. Sedangkan untuk Marcel Lowry, asam itu merupakan donor proton, sedangkan basa itu adalah akseptor proton. Nah, terjadi perpindahan proton di sini pada basa Lowry. Nah, jika asam kehilangan protonnya, maka dia berubah menjadi basa konjugasi. Jika basa telah menerima satu proton, maka dia berubah menjadi basa konjugasi. Nah, untuk Lewis sendiri itu kurang lebih kebalikan dari si Marcel Lowry. Asam itu merupakan penerima pasangan elektron bebas, sedangkan basa memberikan pasangan elektron bebasnya. Ini akan membentuk yang terjadi yang namanya pembentukan ikatan kovalen koordinasi. Nah, itu contoh. Baiklah, demikian dulu pembelajaran pada hari ini. Saya harap kita sudah mengerti. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya dengan guru di bidang studinya masing-masing, via WA group, Classroom, dan sebagainya. Kurang lebih demikian dulu. Saya mohon pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Stay tuned on us. Don't forget to subscribe and like this video, and share this video supaya yang lainnya